Dia rela tidak beriman kepada Allah hanya demi membela urusan-urusan kepentingan hawa nafsu. Dia memilih kekafiran, dia memilih kemaksiatan kepada Allah daripada dia mentaati Allah SWT. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Gimana Pak Ustadz ciri-ciri pencinta dunia? Pertama, dia mengutamakan dunia atas Allah. Sudah waktunya sholat, masih sibuk ngurus dagangan. Dia sudah sedang sholat, yang dipikirkan urusan pasar, belanjaan, sedang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia rela menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk kepentingan dunia. Dia rela korupsi untuk supaya mencapai jabatan. Dia rela menipu, berbohong untuk sebuah kemenangan jabatan misalnya. Dia rela membunuh untuk keuntungan sesaat dan seterusnya. Berarti dia cinta dunia. Yang ketiga, dia ngoyo sampai lupa Allah, lupa kewajibannya kepada Allah, lupa sholat, lupa baca Quran, lupa zikir, semuanya dilupakan. Yang penting dunia. Sampai dia stres, sampai ada kejadian dia membunuh anaknya, kemudian dia membuat kekerasan terhadap istrinya, apa aja. Wah, udah itu sampai itu puncaknya, dan puncak lagi bunuh diri. Banyak sekali orang yang stres karena urusan dunia dan bunuh diri. Nah, itu namanya cinta dunia. Yang terakhir, dia rela tidak beriman kepada Allah hanya demi membela urusan-urusan kepentingan hawa nafsu. Dia memilih kekafiran, dia memilih kemaksiatan kepada Allah daripada dia mentaati Allah SWT dan beriman kepadanya. Itu ciri orang cinta dunia. Saya kasih contoh. Ada orang kaya tidak cinta dunia. Seorang bos perusahaan di Jakarta, dia 10 menit sebelum azan zuhur, dia mengumumkan kepada karyawannya di semua lantai gedungnya yang dia pimpin. Dia mengatakan bahwa 10 menit lagi sholat zuhur, semua kegiatan apapun termasuk rapat hentikan. Maka semua karyawannya berhenti, dan mereka kalau tidak berhenti dikena sanksi. Dan semua karyawannya sholat. Dia cerita bahwa aku siap menerima resiko kerugian ketika karyawannya terhenti dari pekerjaannya. Dan dia mengatakan bahwa dihitung-hitung kadang dia mengalami kerugian sampai 50 juta. Resiko mewajibkan sholat kepada karyawannya dengan pada di awal waktu. Tapi kata dia gak peduli. Yang penting aku utamakan Allah. Subhanallah, dia setelah itu dia cerita bahwa ternyata Allah mengganti dengan beribu-ribu kali lipat. Nah gitu. Semakin dia istiqomah, semakin dia dimudahkan oleh Allah SWT, dan Allah pasti menggantinya. Nah, contoh kedua, seorang pemilik toko. Ketika dia tiba waktunya sholat, dia tutup tokonya. Sekalipun ada pembeli, dia mengatakan, mohon maaf Pak, waktu sholat tiba, nanti setelah sholat kalau mau belanja. Sekalipun pembeli itu mengancam, Bapak, kalau gitu saya beli tempat lain. Oh silahkan, gak apa-apa Pak, karena saya harus sholat. Sekalipun jumlah pembeli banyak, dia gak tergiur. Waktu sholat, ya sholat. Itu namanya dia cinta Allah, gak cinta dunia. Sebagian yang lain berubah. Ketika tidak ada pembeli, dia sholat. Ketika banyak pembeli, dia gak akhirin sholat. Berarti dia masih cinta dunia. Dan bahkan ada orang yang
ternyata dia sampai rela mengakhirkan sholat, bahkan nggak sempat sholat karena melayani pelanggannya. Yang seperti ini cinta dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.